tinggal diam, Denny Sumargo akhirnya resmi laporkan balik Farhad Abbas. Perselisihan antara Denny Sumargo dan pengacara Farhad Abbas belakangan memang semakin panjang dan semakin keruh. Bagaimana tidak, Denny Sumargo ternyata tak tinggal diam dan telah resmi melaporkan Farhad ke Polda Metro Jaya. Denny Sumargo melaporkan Farhad Abbas atas dugaan pengancaman. Ditemani tim pengacaranya Muhammad Anwar dan Sugi Bagaskara, Denny Sumargo mendapatkan sekitar 13 pertanyaan selama 2,5 jam. Denny Sumargo mengungkapkan bahwa pada awalnya ia tidak berniat untuk mengajukan laporan balik. Ia mengira masalahnya dengan Farhad Abbas telah selesai setelah ia mendatangi kediaman pengacara kontroversial tersebut. Namun karena tim kuasa hukumnya merasa tidak terima dengan ancaman yang diterimanya dari Farhad Abbas, Denny Sumargo akhirnya setuju untuk melayangkan laporan balik sebagai respons atas situasi tersebut. Seperti yang banyak diketahui publik, perseteruan antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo berawal dari keretakan hubungan antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti. Tegangan itu muncul akibat adanya dugaan penyalahgunaan dana donasi yang mengalir sebesar 1,5 miliar rupiah. Dugaan tersebut semakin memperburuk situasi yang sudah tegang antara Agus Salim yang merupakan korban penyiraman air keras dan Pratiwi Novianti. Denny Sumargo yang terlibat dalam persoalan ini merasa bahwa kehadiran Farhad Abbas di pihak Agus Salim justru memperburuk konflik yang ada. Denny menilai bahwa kehadiran Farhad di kubu Agus Salim bukan hanya membuat permasalahan semakin rumit, tapi juga mengalihkan fokus pada penyelesaian masalah yang lebih besar antara Agus dan Pratiwi Novianti. Namun menurut Denny Sumargo, ada titik terang dalam masalah ini ketika kedua belah pihak diundang untuk hadir dalam podcastnya. Denny merasa bahwa dengan diskusi yang terbuka, mereka bisa mencari solusi dan menyelesaikan perselisihan yang ada. Bunia gadis penjual gorengan tampil mentereng disorot, tenteng tas branded hingga renovasi rumah. Kisah yang menimpa Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, meninggalkan jejak yang tak hanya menyayat hati, tetapi juga melahirkan sorotan terhadap kehidupan keluarganya setelah kejadian kelam itu. 2 bulan berlalu sejak kematian Nia yang dibunuh secara kejam, perhatian publik kini tertuju pada sang ibu Eli Marlina yang tampil berbeda dari sebelumnya. Eli yang dulu dikenal sederhana, kini kerap tampil lebih mentereng dengan pakaian rapi, tas bermerek dan selalu sibuk dengan ponselnya. Perubahan ini menjadi perbincangan hangat terutama setelah kasus kematian Nia viral dan mendatangkan banyak bantuan termasuk rencana pengangkatan kisah hidupnya ke layar lebar. Rumah keluarga Nia pun mengalami renovasi besar-besaran, beralih dari berdinding kayu lapuk menjadi tembok kokoh. Kehidupan mereka kini bah dua sisi mata uang, duka mendalam sekaligus perhatian yang tak pernah surut dari publik. Namun di balik itu semua muncul kritik dan tudingan miring. Sebagian publik menilai Eli Aji mumpung memanfaatkan ketenaran kasus ini untuk keuntungan pribadi. Tak hanya itu, isu perselisihan di dalam keluarga pun turut menyeruak. Ayah Nia, Asril, disebut-sebut diusir dari rumah oleh Eli setelah ia memberikan klarifikasi tentang putrinya. Asril merasa perlu meluruskan kabar yang menyebut Nia sebagai hafiz Quran yang menurutnya tidak sepenuhnya benar. Ia menyatakan bahwa Nia telah khatam Al-Quran tetapi tidak sampai menghafalnya. Pernyataannya itu tampaknya menimbulkan ketegangan dalam keluarga. Asril yang kini hidup dalam kesedihan mendalam sering terlihat mengunjungi makam putrinya. Ia tetap menyuarakan rasa terima kasih kepada semua pihak yang membantu meski hatinya terus diselimuti duka. Sosok penyanyi Minang yang syuting video klip di atas makam Nia Kurnia penjual gorengan. Misra Molai, seorang penyanyi Minang terkenal, memicu kontroversi setelah memutuskan untuk syuting video klip di makam Nia Kurniasari, seorang gadis yang menjadi korban kasus kriminal yang belakangan ini terjadi. Aksi tersebut membuat keluarga Nia, terutama sang ayah Asril, sangat kecewa. Asril mengungkapkan rasa sakit hati dan kemarahannya karena merasa makam anaknya dieksploitasi untuk tujuan pembuatan video klip. Ia merasa tindakan itu tidak menghormati kedamaian tempat peristirahatan terakhir anaknya. Namun meskipun Asril merasa sangat terganggu, ibu Nia, Eli Marliana, justru memberikan dukungan kepada Misra Molai. Eli menyambut kedatangan penyanyi tersebut dengan senyuman dan bahkan menyediakan rumahnya di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai tempat persiapan syuting. Dalam suasana yang lebih santai, Eli turut membantu Misra Molai dalam proses persiapan, termasuk tempat untuk make up sebelum syuting video klip tersebut. Video yang dibagikan oleh warga setempat, Rahul memperlihatkan momen kebersamaan antara Misra Molai dan ibu Nia. Dalam video itu, Misra Molai menjelaskan judul lagu yang akan dinyanyikan di makam Nia, yaitu Jojoan Goraang Basa Buang Nyawo. Meskipun ada keberatan dari pihak keluarga, produser lagu tersebut, Elira, memberikan penjelasan bahwa mereka telah mendapatkan izin dari keluarga untuk syuting di lokasi yang sangat sensitif ini. Elira mengungkapkan bahwa tujuan dari video klip tersebut adalah untuk mengingatkan masyarakat tentang kisah tragis yang menimpa Nia. Ia berharap lagu ini dapat membantu orang-orang tetap mengingat tragedi tersebut dan semoga bisa memberikan dampak positif, terutama untuk pembangunan di daerah tersebut.
Jual ayam geprek sambil kuliah, pemuda ini harus tempuh jarak sampai 80 km. Keinginannya untuk melanjutkan pendidikan membuat seorang pria ini rela berjuang dengan mengeluarkan tenaga lebih banyak agar bisa kuliah. Ia memutuskan tidak ngekos dan memilih untuk pulang pergi ke kampusnya dengan transportasi umum berupa kereta api, meskipun jarak dari rumahnya ke ITS Surabaya 80 km. Hampir setiap hari ia harus bangun pukul 3 dini hari dan baru sampai ke rumah saat gelap pukul 7 malam. Dirinya memilih tetap tinggal di rumah untuk memangkas biaya kos dan tetap bisa membantu pekerjaan orang tuanya di rumah. Terlahir bukan sebagai orang kaya tak membuatnya menyerah pada keadaan. Untuk mengakali biaya transportasi setiap hari pergi ke kampus, ia berjualan ayam geprek di sekitar wilayah kampusnya. Sehingga ia harus membawa 2 tas besar berisi paket ayam geprek selama perjalanan berangkat ke kampusnya. Pemuda tersebut menjual ayam geprek dengan harga murah yang pasti disukai oleh mahasiswa. Ia menjualnya hanya Rp10.000 per box, lengkap dengan nasi, ayam, sambal, dan lalapan. Hingga akhirnya tak sedikit teman-teman kampusnya selalu jadi langganan, sehingga paket ayam geprek yang dibawanya terjual habis. Dalam menyiapkan barang dagangannya, ia dibantu oleh ibunya saat azan subuh belum berkumandang. Di usia yang masih muda, dirinya sudah berpikir dewasa untuk tak mau terlalu merepotkan orang tua dengan biaya kuliah. Ia akhirnya tak malu atau gengsi berjualan di area kampusnya sendiri. Yang penting ada penghasilan yang bisa untuk menutupi uang transportasi sehari-hari. Perjuangan itu akhirnya berbuah manis. Ayam gepreknya yang dijualnya laris setiap hari dan bahkan kerap kali ada pesanan di hari Jumat untuk dibagi-bagikan pada orang lain. Meskipun disibukkan dengan usaha yang dirintisnya, ia tak lupa tentang kewajibannya sebagai mahasiswa. Setelah memeras keringat dengan berjualan ayam geprek, ia juga harus memeras otak saat belajar di ruang kelas. Tapi kerasnya hidup membuatnya punya tekad kuat meraih cita-citanya. Wanita ini rela jadi kuli di Belanda dan hasilkan 400 juta rupiah dalam setahun. Baru ini seorang perempuan asal Indonesia menceritakan pengalamannya bekerja di Belanda melalui kanal YouTube-nya bernama Hatiku Percaya Blog. Bahkan ia mengatakan jika gaji kuli di Belanda nominalnya sangatlah besar. Perempuan itu menjelaskan bahwa gaji seorang kuli di Belanda tidak jauh berbeda dengan gaji pekerja profesional. Kerja di Belanda itu baik yang profesional atau yang cuma kuli doang, gajinya itu perbedaannya nggak sejauh gaji pekerjaan yang sama kalau di Indonesia, jelasnya. Menurutnya dengan bekerja part-time sebagai kuli di Belanda, dalam setahun ia bisa mengumpulkan penghasilan yang jika dirupiahkan mencapai 400 juta rupiah. Aku cuma kerja 4 hari part-time dan gajinya itu 31 juta rupiah plus, jadi per tahun hampir 400 juta rupiah. Jumlah setelah dipotong pajak yang masuk ke rekening kamu, ungkap perempuan tersebut. Maka dengan penghasilan yang hampir 500 miliar tersebut, ia tidak hanya bisa mengirimkan uang kepada keluarganya di tanah air, tetapi juga menikmati hidup yang lebih baik di Belanda. Kehadiran TKI dan TKW di Belanda tidak hanya membantu perekonomian keluarga mereka di Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi sektor-sektor industri di Belanda. Memiliki kondisi kerja yang baik dan gaji yang menarik, maka tidak heran banyak warga Indonesia yang memilih untuk mengadu nasib di negeri kincir angin tersebut.